tanya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dalam proses mendapatkan ridha ini tujuan kita adalah belajar lebih banyak sekaligus membangun komitmen lewat kegiatan-kegiatan halaqah seperti ini. Ini adalah merupakan komitmen, merupakan evidence, tanda, bukti bahwa insya Allah mudah-mudahan kita semua memang punya komitmen untuk menjadi muslim yang lebih baik lagi, menjadi hamba-hamba yang lebih baik. Saya mengatakan lebih baik karena proses ini terus-menerus dan tidak akan ada seseorang yang akan sampai kepada tingkatan kesempurnaan, dan kalau ada yang merasa sudah sempurna, maka itu sebuah ketergelinciran, kejatuhan di tengah jalan. Maka kita harus terus-menerus berproses dan merasa bahwa kita sedang berproses. Tata ihdinas siratal mustaqim itu menunjukkan bahwa kita terus-menerus berproses kepada kesempurnaan, menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita adalah ma'rifatullah. Ini sebuah tema yang sangat dahsyat, sangat besar, sangat dalam, dan luas cakupannya. Tapi mudah-mudahan saya bisa memberikan beberapa poin secara singkat dan sederhana, sehingga bisa kita mengambil pelajaran dari tema yang besar ini. Ma'rifatullah, di dalam bahasa flyer kita itu mengenal Allah. Saya ingin barangkali mengingatkan terdahulu bahwa salah satu kejahilan terbesar, sekaligus keangkuhan terbesar dalam kehidupan, dalam sejarah hidup manusia, adalah ketika manusia mengingkari wujud Allah. Jadi ada masa-masa di masa lalu di mana karena kemajuan sains dan ilmu pengetahuan serta teknologi, maka ada kecenderungan untuk mendeklarasikan bahwa Tuhan sudah tidak ada. God is dead. Itu dalam bahasa orang-orang yang angkuh. Ini khususnya di abad 18, 19 hingga pertengahan abad 20. Ateisme begitu sangat tinggi. Pengingkaran akan eksistensi Allah begitu sangat tinggi. Maka ini adalah kejahilan sekaligus keangkuhan yang sangat luar biasa. Karena seharusnya yang terjadi adalah di dalam pandangan Islam yang murni, semakin tinggi keilmuan, semakin tersingkap, terekspos ayatullah, tanda-tanda eksistensi Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihat Al-Qur'an itu luar biasa betapa ayat-ayat kauniyah mendominasi ayat Al-Qur'an. Apakah itu sejarah? Itu bagian dari ayat kauniyah. Apakah itu penyebutan alam semesta, langit, bumi, lautan, pohon-pohon, bebatuan, air, ikan-ikan, alam semesta ya dengan kosmos ini yang ada, bintang-bintang, matahari, dan seterusnya. Ini semua mendominasi ya, dominan dalam ayat Al-Quran. Yang menunjukkan bahwa seharusnya manusia semakin berilmu, mereka seharusnya semakin sadar akan eksistensi, akan wujud, akan adanya pencipta Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena keangkuhan yang luar biasa, itulah menjadikan manusia justru semakin nampak maju dalam keilmuan, justru semakin ingkar. Nah, ini sebenarnya dalam persepsi agama ya semakin jahil, semakin bodoh. Karena sekali lagi dalam perspektif Islam, akal yang sehat dan akal yang pintar itu adalah yang mengantar kepada kebenaran. Baik, ini saya kira sudah mulai terimbangi ya dengan kesadaran beragama. Di dunia barat juga, walaupun anak-anak muda masih sangat didominasi oleh kecenderungan agnostik, dan sangat disayangkan bahwa dalam dunia Islam juga kecenderungan agnostik, kecenderungan untuk tidak percaya urgensi agama, dan bahkan cenderung untuk tidak percaya adanya pencipta ini juga banyak tumbuh di dunia Islam. Kalau teman-teman, Bapak dan Ibu menggoogle tentang ateisme atau agnostik yang berkembang di Timur Tengah, termasuk Saudi Arabia, itu terjadi peningkatan.
Ya tentu saya tidak akan berbicara ke sana kenapa sampai terjadi peningkatan kecenderungan agnostik di dunia Islam, termasuk di Timur Tengah, bahkan di Saudi Arabia. Tapi itu sebuah realita yang harus kita terima. Nah, intinya adalah bahwa ini sesuatu yang sangat mengancam ketika kita tidak sadar akan adanya Allah. Maka mengenal Allah itu atau ma'rifatullah itu adalah pintu beragama sesungguhnya. Banyak ulama-ulama kita mengatakan bahwa mengenal Allah adalah pintu beragama, fondasi keagamaan. Karena seluruh tatanan, kalau agama ini sebuah bangunan, maka seluruh rangkaian bangunan ini semuanya terbangun di atas asas ma'rifatullah itu, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran misalnya menggariskan tentang iman, fa'alam annahu la ilaha illa huwa wastaghfir li dzambik. Fa'alam itu artinya milikilah ilmu, ketahuilah annahu sesungguhnya Allah tiada Tuhan selain Dia, maka fastaghfir li dzambik, mohon ampunlah atas segala khilaf dan dosa kita. Nah, artinya apa? Iman pun itu harus dimulai dengan pemahaman yang jelas. Ya. Ini termasuk dalam kategori ma'rifah. Ya. Demikian juga ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jelas kesepakatan para ulama kita bahwa tidak ada ibadah yang diterima kecuali terbangun di atas asas ilmu. Jadi bukan ikut-ikutan, bukan taklid semata. Tapi harus ada ilmu. Makanya ada yang disebut dengan fikih, artinya pemahaman. Maka para ulama kita untuk memudahkan pemahaman itu, kemudian mereka menciptakan jalan. Itulah namanya mazhab. Zahaba artinya berangkat, tempat jalan. Gitu. Untuk memudahkan kita memahami fikih itu, atau pemahaman agama, maka para ulama kita menciptakan jalannya. Maka ada jalan memahami agama lewat Hanafi, lewat Maliki, lewat Syafi'i, lewat Hambali, maupun ulama-ulama yang lain. Hanya 4 mazhab yang terkenal, tapi banyak mazhab yang lain. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tidak akan bisa diterima kecuali dibangun di atas dasar keilmuan. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan. Bahkan benar pun kita lakukan, kalau niat kita cuma sekedar ikut-ikutan, boleh dikategorikan jangan-jangan itu sesuatu yang, ya saya tidak mengatakan tidak diterima, tapi ya kurang bona fide lah, jadi kurang bermutu. Gitu. Ya, seperti kita ikut-ikutan puasa, mungkin puasa kita benar sesuai dengan fikih, tapi kita cuma ikut-ikutan kepada tetangga, tapi kita nggak paham sendiri kenapa kita, apa yang harus kita lakukan, dan seterusnya. Gitu. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita melihat dalam ayat Al-Quran, ibadah-ibadah itu yang kita lakukan kan memang perintah mendasar ya. Bahkan perintah pertama dalam Al-Quran itu kan wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Itu di surah Al-Baqarah. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kata ibadah ini seperti yang diperintahkan pada surah Az-Zariyat juga, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagian para ulama kita juga menafsirkan bahwa kata liya'budun, tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah. Kata ibadah ini oleh sebagian ulama kita kemudian ditafsirkan dengan liya'rifun, ma'rifah, mengenalku, untuk mengetahui aku. Karena dengan mengetahui itulah kemudian berproses ubudiyah tersebut. Ibadah terjadi secara benar ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini kemudian lebih jelas ketika kita baca ayat lain dalam Al-Quran. Ketika kita membaca misalnya ayat yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Jadi perintah penyembahan, ubudiyah secara totalitas, itu Allah memulai dengan pengenalan dirinya. Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salah, dan dirikanlah salat. Nah, kenapa ibadah dan khususnya salat disebutkan pada ayat ini? Dimulai dengan pengenalan oleh Allah, atau Allah mengenalkan dirinya. Karena hanya dengan ibadah yang berdasarkan kepada ma'rifatullah, ketika kita mengenal Allah, disitulah kemudian akan terasa apa yang disebut dengan halawah.
kenikmatan, kelezatan beribadah itu. Nah, masih mayoritas di antara kita kalau kita beribadah terkadang kita terasa bebannya. Terasa bebannya. Ya minimal kita sadari, kita pahami sebuah itu perintah. Nah, sebuah perintah yang kita lakukan terkadang menjadi beban kan. Ya, dalam sebuah perkantoran pun, kalau sekedar kita melaksanakannya sebagai perintah saja, terkadang beban dari sebuah perintah dalam kantor itu terasa gitu. Tapi kalau misalnya perintah bos dalam kantor kita laksanakan karena memang kita sayang kepada bos, kita jatuh hati kepada, kita simpati kepada bos kita karena bos kita orang yang baik, kita kenal, maka dengan senang hati kita lakukan perintah bos kita. Apalagi kalau memerintah kita yang pencipta langit dan bumi, dan kita kenal dengan benar tentang mencipta langit itu. Alangkah ringannya sholat kita lakukan dan alangkah nikmatnya sholat yang kita lakukan. Disitulah para ulama kita, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali misalnya, Ali radhiallahu anhu, ambillah contoh satu saja contoh. Bagaimana Ali radhiallahu anhu ketika kena panah dalam sebuah peperangan. Panah orang Arab ketika itu biasanya berujung yang berpangkal dua ujungnya ya. Jadi kalau masuk ke tubuh kita itu ditariknya betul-betul susah gitu. Berat. Maka Ali radhiallahu anhu ketika kena anak panah itu, ketika akan dikeluarkan anak panahnya, setiap kali ditarik pingsan karena sakit. Maka apa kata beliau? Biarkanlah saya sholat dulu. Dan begitu beliau sholat, Allahu Akbar. Karena beliau kenal Allah, ada pemahaman tentang siapa Allah. Maka beliau hanyut. Beliau hanyut. Ini istilah hanyut ini. Beliau hanyut dalam kebesaran Allah. Ketika beliau sedang hanyut dalam kebesaran Allah itulah maka dicabut anak panah itu dan tidak terjadi apa-apa. Tidak terasa apapun. Itulah ma'rifatul yang terjadi pada seorang. Halawatul ibadah. Keindahan, kenyamanan, kenikmatan. Ibadah-ibadah yang kita lakukan itu karena dimulai dengan ma'rifatullah. Maka kalau kita melihat wajar saja Rasulullah dalam fase-fase dakwahnya jelas ada fase Makkah. Lebih panjang ya, 13 tahun hampir atau lebih. Beliau mendakwakan ma'rifatullah. Qul la ilaha illallah tuflihu. Bahkan proses perintah ibadah yang terpenting, yaitu sholat, itu dimulai dari sebuah interaksi langsung dengan Allah. Karena itu bagian proses daripada ma'rifatullah. Beliau diperjalankan dalam sejarah Isra Mi'raj. Beliau dimi'rajkan, diangkat ke atas untuk langsung berkomunikasi agar terasa ma'rifatullah itu. Dan di sanalah kemudian beliau menerima perintah sholat. Kenapa? Karena sholat itu wa innaha lakabirah. Sholat itu berat sesungguhnya. Mudah kita ucapkan. Kalau melaksanakan mah mudah. Asal rajin saja kita naik turun, ruku. Tapi menegakkan nggak mudah. Maka sholat itu wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Sholat itu berat. Kecuali mereka mampu memiliki khusyuk. Tapi khusyuk itu terjadi ketika ada ma'rifatullah tadi. Makanya Rasulullah itu harus mi'raj dulu ke atas gitu. Supaya ada kedekatan batin. Mungkin ya semacam ya kedekatan individual, personal, kira-kira begitu. Ya kira-kira kalau kita ingin dekat dengan bos di kantor ya kita sering berkomunikasi, langsung saling bermuajah, saling menatap, tersenyum, terjadi koneksi gitu. Nah itulah Rasulullah diangkat ke atas dulu. Baru diberikan perintah untuk sholat. Nah di sana kemudian beliau merasakan betul perasaan kedekatan ini. Maka kalau beliau sholat, ya hanyut dalam kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itulah kira-kira pentingnya ma'rifatullah ya, mengenal Allah sebagai pintu untuk masuk di dalam keberagamaan kita, dalam beragama ini. Ya. Nah, bagaimana kita, apa saja yang harus kita lakukan dalam proses-proses mengenal Allah ini? Nah, ini panjang sekali sebenarnya, tapi saya ingin menyebutkan satu dua hal saja secara singkat dan sederhana. Sebenarnya dalam segala sesuatu kita bisa jadikan sebuah jembatan untuk mengenal Allah. Karena kemanapun mata kita ini menoleh, ya, di sana bisa akan kita menemukan tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pepatah yang terkenal mengatakan begini: Kaifa yu'sil ilaha wa fi kulli syai'in ayah. Bagaimana mungkin kok Allah itu bisa kita berdosa kepada Allah, padahal pada segala sesuatu itu ada tanda gitu, ada ayat. Jadi kita menatap ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, nampak semua itu.
tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu seringkali disimpulkan dalam ayat Al-Qur'an yang mengatakan begini, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafu maaf. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Pada penciptaan langit dan bumi, itu kan masuk semuanya itu, termasuk kita manusia. Ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ya. Maka ini adalah cara, tapi secara global sebenarnya, secara umum ya. Ada dua cara untuk ma'rifatullah, mengenal Allah ini. Ini yang sederhana ya, saya tidak masuk ke dalam perspektif tasawuf ini, karena ada pembahasan tasawuf yang sangat dalam, dan kita yang masih berada di ujung-ujung sungai kedalaman, di pinggir-pinggir pantai kedalaman ilmu itu, kalau kita sudah masuk dalam ilmu tasawuf, kalau kita tidak siap, ya bisa kita justru tenggelam. Jadi kita harus berhati-hati. Maka berbicara tentang mengenal Allah ini dari perspektif tasawuf itu sangat dalam sekali. Saya nanti akan memberikan contoh, misalnya bagaimana Imam Al-Ghazali ya pernah mengatakan, saya melihat Tuhanku berenang-renang. Nah ini kan ungkapan tasawuf ini. Nah, sampai-sampai Imam Al-Ghazali itu dikafirkan oleh sebagian orang gara-gara ungkapan itu. Ya, tapi itulah tingkatan dalam pemahaman kepada Allah. Tapi secara global, saya kembali kepada tadi, secara sederhana dan secara umum, untuk mengenal Allah itu ada dua cara ya. Yang pertama tentu melalui ciptaan. Disinilah kemudian misalnya Nabi mengatakan, tafakkaru fil khalqi wa la tatafakkaru fil khaliq fa innakum la taqdiruna qadrah. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memaksakan diri untuk mencoba memikirkan siapa Allah, dalam arti yang memikirkan bagaimana eksistensi Allah. Karena di sana kemudian kita akan berimajinasi dengan imajinasi yang bisa membawa kepada kesesatan. Ya, dan itulah kemudian awal dari kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di sebagian umat. Ada yang berimajinasi Tuhan itu orang yang seperti orang Jerman, matanya biru, berambut pirang, ya bule kira-kira begitu, hidungnya mancung betul. Nah, itu kan imajinasi itu. Nah, tiba-tiba ada gerakan apartheid di South Africa, di Afrika Selatan, karena marah kepada orang putih. Tiba-tiba imajinasi Tuhan itu orang yang rambutnya keriting, kulitnya hitam, masuklah ke Cape Town, di sana ada gereja itu. Yang seperti itu imajinasi Tuhan, seperti itu ya. Nah kita dalam Islam tidak seperti itu. Makanya Nabi mengatakan, tafakkaru fil khalq. Pikirkan saja ciptaan Allah itu. Ya. Jadi Al-Quran menegaskan dalam banyak sekali ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya adalah kepada diri kita sendiri, akan diri kita ini. Dan kita adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka Al-Quran kemudian menantang kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan diri kalian kenapa Anda tidak lihat gitu. Kenapa tidak bercermin pada diri Anda sendiri? Al-Quran kira-kira berkata begitu. Nah, coba kita bangun pagi. Ini teman-teman yang wanita misalnya yang biasa bersolek gitu ya. Biasa pakai make up kalau pergi ke pengantin. Coba bangun pagi pada wajah yang asli gitu. Yang gincunya nggak kelihatan, ya nggak ada lagi colekan-colekan gitu, atau make ups gitu ya. Make ups itu kan artinya dibuat-buat ya, make ups, to make up something ya. Nah, yang asli kira-kira begitu. Coba ke cermin. Mampu nggak kita melihat kebesaran Allah pada wajah kita itu? Kita terpikir kemudian, kenapa bentuk hidung saya seperti ini ya? Nggak seperti Angelina Jolie misalnya. Kan begitu. Loh, kenapa wajah saya seperti ini? Nah, kira-kira yang timbul dalam benak kita apa itu? Kalau kita beriman, kita akan mengatakan, Alhamdulillah, alangkah dahsyatnya ciptaan Allah pada saya. Saya adalah orang yang paling ganteng. Saya adalah orang yang paling cantik. Kenapa? Karena ketika kita ini tercipta, kita nggak ada intervensi kok. Nggak ada kemampuan untuk membentuk diri sendiri. Nah, pada saat yang sama kita yakin bahwa segala sesuatu yang Allah putuskan itu pasti yang terbaik. Maka ketika Allah memutuskan wajah kita seperti ini, kita sampai kepada kesimpulan bahwa inilah ciptaan yang terbaik bagi saya. Alhamdulillah, saya yang paling ganteng, saya yang paling cantik. Kan kira-kira begitu.
Nah itu wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian kenapa tidak lihat? Itu harus muka itu. Bentuk hidung, bentuk bibir kita, bentuk mata kita, bentuk telinga kita, warna kulit. Belum lagi kita berbicara tentang nerve. Kenapa kalau mata kita memandang sesuatu, tiba-tiba akal kita paham gitu. Oh ini putih, ini hitam, itu merah gitu. Kamu kita refleksi saja kan. Belum lagi kita berbicara tentang bagaimana aliran darah, pompaan jantung kita. Pori-pori yang dalamnya mengalir darah itu. Luar biasa kan. Belum lagi kita berbicara ngerasa gitu loh. Kenapa kita sedih, bisa kita tersenyum, senang. Tiba-tiba kita emosi, marah gitu. Siapa yang menjadikan perasaan bergonta-ganti sesuai dengan keadaan seperti itu? Nah, coba kita pikirkan diri kita. Jadi, wa fi anfusikum saja, pada diri kita ini saja. Luar biasa ayat Allah itu. Apalagi kalau kita ditantang, coba perhatikan matahari, bulan, bintang-bintang. Nah itulah Ibrahim alaihissalam dalam kisah Al-Quran kan. Bahwa beliau sampai kepada pengenalan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, sampai kepada tingkatan tauhid dalam proses kepada melihat kepada ciptaan-ciptaan Allah. Dari bintang-bintang ke bulan, ke matahari, sampai kepada kesimpulan bahwa Allah atau Tuhan yang mencipta mereka semua ini adalah bukan mereka semua ini. Pasti beda dari yang lain. Maka ini yang disebut dengan ayat kauniyah, ayat-ayat ciptaan Allah. Nah, ini salah satu jembatan untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah salah satu tanda ilmu dan kepintaran. Jadi orang beriman itu pintar sungguhnya. Kenapa? Karena kita bukan sekedar menguasai alam semesta. Bukan sekedar mengenal bintang-bintang, bulan, atau sekedar naik ke bulan. Tapi lebih dari itu kita mengenal. Tapi orang yang sudah naik ke bulan, orang yang tahu tentang banyak tentang galaksi, matahari, bintang, tapi tidak pernah mengenal di balik dari semua itu, berarti dia sangat terbatas ilmunya. Dibatasi oleh alam material. Dan itu kan kebodohan sebenarnya. Makanya Allah itu memuji orang-orang yang beriman, yang disebut dengan ulul albab. Dan siapa ulul albab itu? Yang ketika akalnya berfungsi, maka tersentuh hatinya. Maka terjadi koneksi antara akal dan hati. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang ulul albab itu adalah ketika dia mampu berzikir, hatinya tajam. Ya, hatinya tajam, tapi juga terkoneksi dengan akal yang pintar. Jadi hati dan akal itu terkoneksi. Itulah orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang tidak beriman, yang mereka menguasai alam semesta ini secara material, tapi gagal menangkap di balik dari itu. Dan itu namanya keterbatasan. Ya. Maka orang beriman itu punya kelebihan yang sangat dahsyat dan luar biasa sebelumnya. Ini jalan pertama yang kita mengenal Allah ya. Jadi alangkah kalau kita cuma jalan-jalan ke pinggir pantai, tapi kita nggak mampu merasakan kedahsyatan ciptaan Allah itu. Kita jalan-jalan ke gunung-gunung, kita jalan-jalan ke tempat-tempat indah, tapi kemudian kita tidak mampu merasakan kebesaran Allah. Kita dibatasi oleh keindahan material semata. Maka mari kita belajar mengenal Allah lewat ciptaannya. Yang pertama. Tentu yang kedua, ayat-ayat yang diturunkan, ya itu disebut dengan revelation atau wahyu. Itu ayat Al-Quran. Dan ini yang disebut dengan ayat qauliyah, ayat-ayat yang terucapkan. Ya. Misalnya ketika Allah mengatakan ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya. Nah, ini kan semua disebutkan oleh Allah ini di dalam Al-Qur'an dalam bentuk ucapan. Ya. Maka dua jalan ini harus kita seriusi untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana kita memahami Allah ini? Ada tiga aspek oleh para ahli kita menyampaikan pada ada tiga sisi yang harus kita kenal tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tentang ma'rifatur rububiyah tentunya. Mengenal Allah pada aspek rububiyahnya. Itu dari kata Rabb, pada aspek ketuhanan. Artinya ini aspek yang semua berkenaan dengan Allah, ya, dengan Allah sendiri. Bahwa Allah itu pencipta,
Allah itu pertama, Allah itu wujud, Allah itu ada, ya, maujud atau wujud, ya, wujudnya ada, exist. Yang kedua, Allah itu pencipta, Allah itu yang memutuskan dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Itu dalam rububiyah. Ya. Nah, pertanyaannya secara logika, apakah memang ada Allah? Oh, sangat logis sekali. Coba bayangkan kalau tidak ada pencipta ya misalnya. Kalau seandainya seluruh ciptaan ini tercipta dengan sendirinya, kira-kira kita bisa membayangkan bagaimana chaotic, bagaimana kacau balaunya ciptaan ini. Karena tidak ada ujung dan tidak ada pengaturan. Maka pasti ada sumber dan kemudian ada pengaturan. Ya. Sangat logis sekali. Nah, kalau seandainya sekali lagi semuanya adalah terjadi proses dengan sendirinya seperti itu, maka luar biasa kacaunya alam semesta dan kehidupan ini. Kemudian Allah itu Maha Tunggal. Logiskah? Oh, sangat logis sekali. Kenapa sangat logis sekali? Al-Quran misalnya menantang. Lau kana fihima alihatani illallah la fasadata. Kalau seandainya dalam alam semesta ini ada Tuhan selain Allah, maka rusaklah langit dan bumi ini. Kenapa? Karena Tuhan itu dalam pemahaman kita absolut sifatnya. Tidak ada memiliki kekurangan. Masing-masing absolut dalam kekuatan, dalam kekuasaan. Nah, kira-kira gimana mengatur kalau duanya berkuasa penuh itu? Pasti akan terjadi kekacauan. Ya mungkin dalam istilah kita terjadi peperangan lah kita dengan dua Tuhan. Nah, ini antar dua manusia saja berkelahi, banyak pertumpahan darah, gimana kalau dua Tuhan berkelahi? Ya kan? Jadi sangat-sangat logis sekali ketika Al-Quran begitu sangat tegas bahwa la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama yang kita harus pahami adalah rububiyatullah, ya. Bahwa Allah exist dan Allah exist itu tunggal, Maha Tunggal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu ma'rifatus sifat. Kita harus memahami sifat-sifatnya Allah. Dan sifat-sifat Allah ini kan secara vulgar, secara terbuka disebutkan dalam Al-Quran. Ada 99 nama disebutkan. Atau asma dan sifat Allah disebutkan 99. Tapi oleh para ulama kita mengatakan bahwa sifat-sifat Allah itu sebenarnya tidak dibatasi 99 karena ada sifat-sifat yang boleh jadi kita belum tahu dan tidak semua diekspos oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak punya batas. Nah, kalau kita batasi 99, seolah kita batasin sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sifat yang baik itu belongs to Allah. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ada Khalik, pencipta, Malik yang pemilik, Al-Mudabbir yang mengatur, Al-Muhyi yang memberi hidup, Al-Mumit yang mematikan. Dan dua sifat yang paling terkenal dan tentunya kita selalu mengharapkan dalam hidup kita adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim yang Maha Penyayang lagi Maha Pemurah, Allah Subhanahu wa taala. Itu aspek kedua yang harus kita pahami tentang Allah Subhanahu. Jadi belajarlah. Karena ini sangat penting. Kenapa kita penting memahami sifat-sifat Allah? Dengan memahami sifat Allah, kita akan tersadarkan akan sifat kita sendiri. Kalau Allah Maha sempurna, maka makhluknya pasti tidak sempurna. So, kalau makhluk sempurna berarti sejajar dengan Allah. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita mengakui kekurangan kita, maka pasti kita mengakui ketidakadanya kekurangan Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti terbalik itu. Ya. Nah, ini sangat penting. Jadi mari kita belajar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, karena Allah tunggal, Allah yang sempurna dalam segala hal, maka alangkah bodohnya kita manusia kalau kita masih menyembah selain Allah. Maka yang ketiga adalah apa yang disebut dengan ma'rifatul ubudiyah. Jadi pentingnya kita faham Allah Subhanahu wa taala, memahami Allah Subhanahu wa taala dalam aspek ubudiyah kita. Jadi sebuah tingkatan kesadaran dalam pengabdian bahwa tidak ada yang kita abdikan hidup kita ini selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu langsungnya the essence of tauhid. Jadi esensi tauhid itu ada pada pengabdian yang tunggal. Ya. Makanya la ilaha illallah itu biasa diterjemahkan begini. Tiada Tuhan yang layak disembah. Walaupun tidak ada Arabnya itu. Tapi dalam kurung yang layak disembah. Karena esensinya ada pada penyembahan. Kalau sekedar percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah atau hanya ada satu Tuhan, mohon maaf, ya, orang-orang Hindu pun itu percaya kepada satu Tuhan kalau itu dalam hal rububiyah. Saya saya kira udah pernah saya ceritakan ya. Jadi suatu ketika
kita menerima mahasiswa dari NYU, New York University, datang ke masjid kita. Nah, setelah kita makan malam, kemudian kita berdialog. Tiba-tiba ada seseorang dari NYU ini angkat tangan. Orang India, keturunan India tapi orang Amerika, wanita. Dia katakan, Imam, artinya Ustadz, kalau Ustadz bisa memberikan satu alasan, satu argumentasi, sesuatu yang unik, yang khas gitu, yang dalam agama kami tidak ada, itu agama Hindu maksudnya, saya masuk Islam. Saya kira dia bercanda. Lalu saya mengatakan, ya kita orang Islam percaya kepada Tuhan yang satu. Karena saya kira orang Hindu percaya banyak Tuhan. Dia ketawa. Dia katakan, saya juga percaya kepada Tuhan yang satu. Loh, kok bisa? Saya bilang, apa itu patung-patung? Sapi pun Anda sembah, Sungai Gangga pun Anda sembah. Dia katakan, enggak. Mereka itu bukan Tuhan. Mereka itu adalah perwakilan, wakil-wakil ketuhanan. Makanya bagi mereka itu ada ketuhanan wanita, ada ketuhanan laki, ada Tuhan raja, ada Tuhan budak, dan sebagainya. Jadi hanya perwakilan saja. Saya bilang ini pintar juga wanita ini, gimana menjawabnya? Lalu saya terpikir, saya tanya, kamu orang Amerika? Dia katakan iya. Itu pada zaman Barack Obama dulu. Anda suka Barack Obama? Suka. Nah sekarang saya ingin tanya, mana yang baik kalau Anda ingin ketemu Barack Obama? Langsung saja, anytime, kapanpun, dimanapun Anda mau ketemu, bisa ketemu. Tidak perlu ada sekretaris, tidak perlu ada keamanan, tidak perlu ngambil appointment, langsung saja. Atau harus lewat wakil-wakil. Mana yang baik? Dia katakan langsung saja. Saya katakan itulah keunikan agama Islam. Karena selain kita percaya kepada Tuhan yang satu, kita juga tidak percaya kepada wakil-wakil Tuhan. Maka Nabi Muhammad pun bukan wakil Tuhan. Dalam agama kita tidak ada holy man, tidak ada manusia-manusia yang suci. Ya. Karena semua adalah manusia biasa. Yang suci hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad tidak berdosa itu dijaga. Ya. Makanya kita mengatakan holy prophet, tapi bukan berarti holy dalam arti memiliki kesucian seperti Allah, enggak. Manusia biasa tapi dijaga untuk tidak terjatuh dalam dosa. Nah, jadi esensi daripada tauhid kita itu ada pada penyembahan. Penyembahan ini teman-teman harus paham. Jadi bukan sekedar percaya, saya udah percaya kepada Tuhan yang satu. Tapi percaya kepada tuyul juga. Percaya kepada, apalagi di Indonesia terlalu banyak yang dipercaya di Indonesia itu. Ini kan berbahaya nih. Ya. Jadi hati-hati kita. Ini betul-betul harus kita murnikan. Kalau percaya kepada Tuhan yang satu, dan Tuhan yang satu itu betul-betul sempurna, maka mari kita serahkan semua pengabdian kita kepada Allah semata saja. Dan itulah mana inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu kan ungkapan Ibrahim. Saya hadapkan wajahku kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Berserah diri sepenuhnya dan tidak ada kemusyrikan. Saya bukan orang yang musyrik. Saya keluarkan semua kecenderungan untuk menyerahkan penyembahan kepada selain Allah. Inilah tiga hal yang harus kita pahami tentang ma'rifatullah ini. Ma'rifatul rububiyah, sifatnya, kemudian uluhiyah atau ubudiyah tadi itu. Saya ada beberapa poin lain lagi yang sebenarnya saya ingin sampaikan, tapi saya kira karena waktu, tapi singkat saja. Jadi tingkatan-tingkatan ma'rifatullah itu ada beberapa ya. Saya simpulkan hanya 4 saja. Yang pertama adalah tingkatan ma'rifah, pemahaman kepada Allah dalam hal wahyu. Ya, jadi kita merujuk kepada Al-Quran. Ini yang pertama. Wallahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kan informasi tentang Allah ya. Qul huwallahu ahad, informasi tentang Allah ya. Itu semua. Jadi umumnya orang Islam itu kan memahami Allah dari situ. Dan ini sesuatu yang mulia. Saya tidak mengatakan tidak mulia, sesuatu yang mulia. Dan memang harus menjadi rujukan kita Al-Quran. Tapi ada tingkatan yang lain. Ada tingkatan keilmuan yang lebih dalam lagi. Itulah ketika Allah mengatakan fa'lam. Maka di sini terjadi proses keilmuan. Jadi ilmu itu terjadi ketika ada proses tafakkur, berpikir. Ya. Nah, ketika kita berpikir, ketika kita merenung, ketika kita mencerna, lalu sampai kepada sebuah kesimpulan, itu ilmu namanya. Nah, kalau sudah sampai kepada kesimpulan ilmu tadi itu, dan mengantar kepada kesadaran, itu namanya orang berakal. Jadi ada orang berilmu tapi belum berakal. Ya, ada orang berilmu tapi belum berakal. Yang akan menyelamatkan kita adalah berakal. Makanya di surah Tabaraka, surah Al-Mulk, Allah mengatakan begini. Lau kunna
nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau seandainya kami mendengarkan dan berakal. Ada orang mendengarkan, dia faham, dia berilmu itu. Itu banyak orang-orang yang non-muslim itu yang faham Al-Quran. Seperti Karen Armstrong. Ya, dan banyak lagi guru-guru besar yang jauh lebih hebat ilmunya dalam Islam. Tapi nggak mengantar kepada keimanan masalahnya itu. Maka berarti dia punya ilmu tapi nggak berakal. Maka akal ini penting. Di Indonesia ada orang mengatakan tidak punya akal tapi tidak berilmu. Nggak begitu. Punya otak tapi nggak berilmu. Tapi akal itu lain lagi. Ada orang punya otak nggak berilmu karena otaknya nggak fungsikan. Ada orang sudah berilmu tapi masih belum berakal. Karena akal itu seharusnya menyadarkan kita akan kebenaran. Menyadarkan kita akan kebenaran dan ketaatan itu. Maka tingkatan kedua adalah ilmu yang mengantar kepada akal tadi itu. Fa'lam annahu la ilaha illa huwa wastaghfir li dzambik. Ini tingkatan kedua. Tingkatan yang ketiga adalah ada rasa itu. Ma'rifatullah dengan rasa kita. Nah, ini biasanya dalam ilmu tasawuf sangat dalam sekali pemahamannya. Ya. Ada dzauq, ada rasa gitu. Di mana betul-betul kita merasakan kehadiran Allah bersama kita. Dimanapun kita berada, Allah hadir bersama kita, rasakan itu. Nah, disitulah khusyuk terjadi itu. Khasyah namanya. Khasyatullah. Ya. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'ah. Gunung itu pun ada rasa khusyuk itu, ada rasanya gitu. Jadi bukan karena akal gunung itu, tapi ada rasa. Maka tingkatan ketiga daripada ma'rifatullah itu ada rasa yang terjadi di situ. Ya. Wa huwa ma'akum aina ma takunu, dan Allah bersama kalian di mana kalian berada. Nah, semua ini ada dalam apa yang disebut dengan al-ilmul yaqin, ya, ilmu yakin tadi. Nah, tingkatan yang keempat itu ya, itu ada pada tingkatan yang biasa disebut dengan mukasyafah, ya. Mukasyafah. Jadi mukasyafah itu seolah-olah Allah tersingkap, seolah-olah Allah tersingkap di hadapan mata kita. Makanya hadis Rasulullah mengatakan anta'budallah, itu namanya ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat. Maka itu terjadi mukasyafah di situ. Jadi ketika kita sholat dan Allahu Akbar, seolah-olah kita sedang menatap Allah, seolah-olah gitu ya. Nah, karena kita terjadi mukasyafah di situ ya. Nah, ini yang disebut dengan ainul yaqin dalam bahasa Al-Quran itu. Dan disitulah seperti tadi Imam Al-Ghazali ketika dia ke pinggir pantai mengatakan, saya melihat Tuhanku berenang-renang, melihat kebesaran Allah ketika terjadi keindahan ombak dan gelombang itu. Ya. Nah, itulah kira-kira tingkatan ma'rifatullah ya. Dan tentunya saya ingin menutup dengan bahwa ma'rifatullah itu harus punya implikasi. Ada bukti dalam kehidupan kita. Dan tentunya ini akan terbukti dalam akhlak dan perilaku kita. Akhlak itu termasuk akhlak batin. Akhlak batin kita itu artinya merasakan kehadiran Allah setiap saat. Ya. Jadi kalau tidak merasa ada kehadiran Allah, berarti belum ada ma'rifatullah. Bagaimana bukti bahwa kita merasakan kehadiran Allah? Tanpa KPK pun nggak perlu korupsi. Jadi jangan tidak korupsi hanya karena KPK. Kita tidak korupsi karena Allah bersama kita dan melihat kita. Allahu alimun, khabirun, basirun. Ini semua kita pelajari gitu. Nah, ini akhlak batinnya kita kepada Allah. Nah, tentu akhlak fisikal kita, pengabdian, sholat kita terjaga, ya. Akhlak pengabdian kita kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang tua. Ya. Saya biasa mengatakan kepada teman-teman mu'alaf di sini. Anda sebelum masuk Islam, itu pasti hormat kepada orang tua kan? Oh iya, betul. Tapi Anda lakukan itu kan social behavior. Itu karena karakter sosial. Tapi ketika kita dalam Islam, kita berbuat baik kepada orang tua, hormat kepada orang tua, karena memang bagian dari batin kita. Allah melihat kita dan itu perintah Allah gitu. Jadi akhlak kepada orang tua pun itu bagian dari ma'rifatullah. Bahkan kepada yang dituakan, termasuk kepada pemimpin gitu. Pemimpin tentunya yang taat kepada Allah. Kita taat kepada pemimpin bukan karena kita takut. Itu bagian dari ma'rifatullah. Nah, kalau semua ini kita lakukan ya, bahkan baik kepada hewan, baik kepada binatang, baik kepada tumbuh-tumbuhan, alam lingkungan kita baik kepada mereka semua. Kita semua lakukan karena ma'rifatullah. Disitulah nilai ubudiyahnya. Nilai ubudiyahnya ada di situ. Ya. Maka saya ingin akhiri dengan mengatakan begini. Ma'rifatullah itu implikasinya dalam kehidupan sederhana. Mengenal Allah, berarti hadirkan Allah dalam hati kita, dan rasakan adanya Allah itu, dan buktikan dengan akhlak. Ya, akhlak. Ya. Saya menutup dengan sebuah pepatah yang terkenal,
Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Ada dua implikasi makna dari sini. Yang pertama adalah orang yang mengenal dirinya itu pasti akan mengenal Allah karena dia sadar tentang dirinya. Maksudnya bagaimana? Ketika saya sadar tentang diri saya dengan segala kelemahan, segala keterbatasan, segala ketidakmampuan, maka saya yakin adanya yang tidak terbatas, adanya yang mampu, adanya yang hebat, adanya yang kuat, dan seterusnya, dan seterusnya. Siapa yang kuat itu? Ya pasti berbeda dari kita manusia. Pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, siapa yang mengenal Allah pasti akan sadar diri, tahu diri dalam bahasa yang lain. Maka banyak manusia tidak tahu diri karena tidak tahu Allah. Manusia merasa hebat, merasa Superman. Itulah yang disebut dalam Al-Quran. Nasullaha fa'ansahum anfusahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa pada diri mereka. Maka mereka pun menjadi Superman. Corona datang nggak sadar-sadar kebesaran Allah gitu. Disangkanya bahwa mereka hebat menciptakan vaksin, selesai. Kalau manusia tidak berubah, justru tambah angku dengan vaksin karena merasa bisa menyelesaikan COVID-19, Corona dengan vaksin, Allah akan datangkan lagi musibah yang lebih hebat lagi ke depan. Maka berhati-hati kita. Manusia tidak sadar dan tidak tahu diri. Dan oleh karenanya saya kira, termasuk ketika Corona menimpa kita sekarang ini ujian benar. Apakah kita bisa sadar diri siapa kita? Atau justru lupa diri? Nah, kalau Corona ini menjadikan kita tawaduk kepada Allah, semakin sadar diri bahwa kita tidak mampu apa-apa. Amerika seandainya mampu, pasti Amerika tidak menjadi korban terbesar. Tapi orang yang paling banyak mati di Amerika. Dan yang paling banyak mati di kota New York, tempat tinggal kami. Di sini pusat dunia, di sini kota dunia ini, kota New York ini. Tapi kenapa justru paling banyak mati? Padahal Amerika superpower. Nah, ini kan mengingatkan kepada kita, seharusnya kita sadar, ya, manusia itu sadar kalau sadar Tuhan. Tapi karena memang manusia kecenderungan tidak sadar Tuhan, ya semakin tidak sadar. Maka kalau manusia ini semakin angkuh dengan vaksin yang ditemukan, dan sementara bisa seolah-olah bisa menyelesaikan, ada masa-masa yang akan datang lagi musibah lebih besar. Dan kita udah melihat bahwa wabah ini kan dari masa ke masa datangnya. Dulu ada flu burung macam-macam. Maka jangan sampai manusia ini kok semakin angkuh. Ada yang menemukan Pfizer, ada yang menemukan Moderna, ada yang menemukan Sinovac, ada yang menemukan apa lagi di Eropa itu. Lalu kemudian merasa sudah hebat, semakin Superman. Allah akan bisa mendatangkan lagi wabah yang lebih besar. Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita. Saya kira demikian. Mari kita sama-sama belajar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah menangkan hati kita ma'rifatullah insyaAllah. Hadanallah kumjama'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak atas penjelasannya, Pak Ustadz. Kalau bisa saya simpulkan tadi ada untuk memahami Allah, mengenal Allah ada 3 sisi, yaitu dari ma'rifatul rubiyah, aspek ketuhanan, Allah itu Maha Esa. Lalu yang kedua ma'rifatul sifat, dari 99 Asmaul Husna yang telah kita ketahui. Dan yang ketiga yaitu ma'rifatul ubudiyah, yaitu adalah kesadaran pengabdian esensi tauhid, yaitu la ilaha illallah. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung membuka saja pertanyaan Pak Ustadz. Ada 2 di Slido, yaitu yang pertama, apabila kita sempat beberapa kali berpikir tentang eksistensi dan wujud Allah, apakah hal itu wajar? Dan bagaimana cara yang paling baik untuk mengalihkan pikiran tersebut? Dari hamba Allah, Pak Ustadz. Jadi terfikir tentang eksistensi dan wujud Allah. Apakah wajar gitu? Okay. Kita mempertanyakan Allah beneran ada nggak sih gitu, kayak atau bentuknya gitu loh Pak Ustadz. Kan jadi begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menciptakan kita dengan salah satunya unsur wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan kata wa'allama itu artinya pada kita manusia ini ada tendensi, ada kecenderungan kuriositas, keinginan untuk tahu. Ya. Maka ketika tiba-tiba timbul pertanyaan dalam benak kita tentang sesuatu, bahkan yang mendasar sekalipun, seperti benarkah Allah ada? Benarkah Allah pencipta? Benarkah? Maka jangan dulu disalahkan. Ya. Karena boleh jadi pertanyaan ini langkah pertama untuk memahami. Ya.
Al-Quran sendiri kok menantang, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang berilmu jika kamu tidak tahu. Dan tanya orang berilmu artinya ini terkadang yang kita perlu mempertanyakan dalam arti berusaha mencari ya. Bukan mempertanyakan dan memang dalam keadaan ragu. Ya. Jadi beda itu. Ada orang yang pertanyakan karena memang ragu gitu. Dalam arti memang tidak ingin melarikan diri atau apalagi kalau dengan keangkuhan gitu. Ada juga yang mempertanyakan untuk menghindari sesuatu seperti Bani Israel bertanya tentang bagaimana sapi yang akan dipotong itu. Ya, tapi kalau kita mempertanyakan sesuatu untuk mendapatkan sebuah penegasan, maka itu sesuatu yang positif seperti apa yang terjadi pada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, Ibrahim itu kan pernah mempertanyakan tentang kebangkitan hari akhirat. Kaifa tuhyil mauta? Ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati gitu. Allah bertanya, awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman wahai Ibrahim? Ibrahim mengatakan, bala, saya sudah beriman. Walakin lihat ma'inna qalbi. Tapi saya ingin apa? Saya ingin peace in mind gitu. Saya ingin apa ya? Ketentraman pikiran gitu. Jadi agar tentram, agar tenang. Jadi selama masih ada apa pertanyaan-pertanyaan ya tentu perlu jawaban. Maka kalau ada pertanyaan tentang misalnya eksistensi Allah, coba merujuk kepada Al-Qur'an dan merujuk kepada pendukung-pendukung untuk memahami Al-Qur'an. Jadi tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tentang ilmu pengetahuan yang kita pelajari, itu bisa menjadi pendukung untuk kita menemukan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah Islam ini kan tidak mempertentangkan antara wahyu dan ilmu pengetahuan. Ya, justru kita melihat ilmu pengetahuan itu berdasarkan kepada wahyu, dan wahyu itu bisa mendapatkan justifikasi dari ilmu pengetahuan, pembenaran dari ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Walaupun ilmu pengetahuan itu kan berproses. Maka keyakinan kita kepada wahyu adalah kebenaran mutlak. Tapi kemudian untuk menjustifikasi, mendapatkan pembenaran akan kebenaran mutlak itu, maka kita kemudian memproses melalui ilmu pengetahuan kita. Ya, ketika Al-Quran berbicara tentang apa namanya, kana taratkan, bumi alam semesta ini pernah menyatu, kana taratkan, fafataqnahuma, kemudian kami apa namanya explode, apa namanya itu, kita apa explosion itu apa ya, Big Bang kalau bahasa ilmunya kan, terjadi Big Bang itu. Nah itu kan fafataqnahuma, ya. Nah ini kan kita mendapatkan jawaban dari situ. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan semua makhluk hidup dari air. Kita bisa tidak makan berhari-hari, tapi tidak minum, mati kita. Ya, dan itulah soalnya ketika Ismail ditempatkan di Mekah, justru yang dihadirkan bukan buah-buah dulu, bukan makanan dulu, tapi air Zam-Zam itu. Kan air sumber kehidupan. Nah, Al-Quran kemudian mengatakan, waja'alna min. Jadi, segala sesuatu itu bisa dibuktikan. Kebenaran wahyu yang kemudian didukung oleh ilmu pengetahuan itu luar biasa adanya. Maka itulah kehebatan. Jadi sekali kembali kepada pertanyaan tadi, apakah salah ketika tiba-tiba terbetik sebuah pertanyaan, apa benar ada Allah gitu? Nah, itu asal ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh sambil berdoa, ya Allah, ihdinas siratal, salah satunya ihdinas siratal mustaqim, tunjuk kami ke jalan. Apalagi anak muda sekarang ini kan banyak godaan. Terlalu banyak godaan. Ya. Dunia media sekarang ini, apalagi media sosial, ketika kita sudah terjun masuk ke media sosial atau ke dunia maya secara umum, maka kita itu sudah bergaul dengan ragam ideologi. Ya. Kita bergaul dengan ideologinya orang Prancis, orang Jerman, orang Amerika, orang Australia. Nah, kalau kita tidak betul-betul sungguh-sungguh untuk bisa memilah-milah, maka boleh jadi kita akan hanyut. Nah, itulah sebabnya di satu sisi kita harus berdoa betul-betul, ya Allah berikan kami hidayah, jaga kami dalam hidayah, berikan kami istiqamah dalam kebenaran. Tapi di satu sisi juga kita mencari dengan sungguh-sungguh. Kalau sampai ada pertanyaan-pertanyaan, kita cari jawabannya dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan itu bisa kita lihat dengan mempelajari wahyunya, Al-Quran dan sunnahnya, kemudian mempergunakan akal kita memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Saya kira begitu. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Itu juga menyambung pertanyaan selanjutnya, yaitu sekarang banyak fenomena yang mengaku Allah, mengaku Nabi di zaman sekarang. Itu apakah karena kesadaran iman yang kurang ya Pak Ustadz ya? Kalau banyak orang yang mengaku Nabi gitu di zaman sekarang.
Ya, kesimpulannya memang keimanan yang tidak ada. Ya. Sebab kalau orang imannya benar, tidak akan mengaku. Nah, orang mengaku misalnya Nabi ini kan misalnya karena ingin pengikut, ingin diakuin, ingin dikagumin, ingin dilihat hebat, gitu kan. Nah, itu akibat dari tidak adanya iman. Kalau orang punya iman kan pasti yakin bahwa yang hebat itu kan Allah Subhanahu wa taala, dan dia menentukan siapa yang menjadi nabi, siapa yang menjadi rasul kan. Dan kemudian diikutin dengan istislam, dengan berserah diri. Itu kalau iman. Tapi karena memang tidak ada iman, ya maka itulah arogansi naik, kemudian egoisme naik. Nah, itu yang menjadikan mereka kemudian terdorong untuk ngaku-ngaku, termasuk ngaku sebagai nabi gitu. Jadi semuanya itu bermula dari hilangnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ya karena dorongan dunia, termasuk popularitas, ya dan lain sebagainya, pengikut dan lain sebagainya. Oke. Ini ada pertanyaan, dia dari hamba Allah juga, cuman dia pakai bahasa Inggris nih, aku nggak tahu dia ngerti apa bisa dijawab pakai bahasa atau enggak, Pak. Sure. Intinya adalah mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan pakai bahasa Inggris juga. I don't feel the presence of Allah in my life empty. Please help me to deal with this problem. I want to know Allah deeply, but I don't know how to start. Iya, Yeah, bagaimana? Gimana right. tuh? Yeah, I think every one of us has the same situation, the same sense or circumstance. We don't feel Allah Subhanahu wa Taala often. Even when we pray, when we say Allahu Akbar, then we think about others. Think about ice cream. We think about our food. And that's what the meaning of mujahada. Mujahada is needed. In other words, there's an internal struggle that you have to continuously doing it. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. And those who struggle in me, struggle in Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanted to find Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanted to know, wanted to feel, wanted to sense the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala. And it needs struggle. Yeah. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. We're going to guide him or her our way, the way to know Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. That process is called ihsan. And ihsan, once again, is an ta'bud Allah, I worship Allah, ka'annaka tarahu, as you are seeing him. And if you are not able to see him, believe, have certainty, yaqeen, that Allah is seeing you. So the point is that it needs constant struggle. And the real meaning of jihad is here. War, fighting in the path of Allah, is a small jihad. The biggest jihad is how to struggle to have Allah in your life. Because that is the essence of power in Islam. Even if you have bombs and nuclear bombs and all these weapons, you cannot defeat your enemies unless you have that self-confidence. And that self-confidence can only be obtained when you have Allah in your life. And so it needs constant struggle, jihad, and that's what jihad really is needed. من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. We just came back from the smallest jihad to the biggest jihad. So the Sahaba asked, what type of jihad, Ya Rasulullah? We just came from Badr. We just came from the fight. Now we are going back to our family. And the Prophet Muhammad said, Jihadun nafs. It is about fight against your own soul. The tendency of, doubtfulness about Allah Subhanahu wa Ta'ala. So you have to have certainty. The question is what to do in order to have certainty, yaqeen in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Have struggle every time. When you pray, maybe today you have only 5% khushu', right? You have only 5% focus. The rest is thinking about others, thinking about business, thinking about others, friends, thinking about food. Tomorrow, try to increase it to become like 7%. Maybe day after tomorrow, it becomes like 20% until it's become at least 70% or maybe less. So no one can have 100% khushu', by the way. But it needs constant struggle. And once again, that's what jihad means in Islam. Oke, Masya Allah. Semoga bisa menjawab pertanyaan baik untuk hamba Allah ya. Kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan dari saya, Pak Ustadz. Saya mau tanya,
Tadi kan di awal Pak Ustadz sempat menjelaskan pengenalan diri, suatu ayat dari Allah, pengenalan diri oleh Allah dan dirikanlah sholat. Allah mengajak untuk beribadah gitu, sholat. Kenapa sih sholat? Kenapa sholat dulu gitu yang diutamakan? Karena kan banyak ibadah-ibadah lain kayak puasa atau sedekah segala macam. Kenapa sih sholat? Apa spesialnya dengan sholat ini ya Pak Ustadz? Ya, pertama karena memang kita kenal ya dalam Islam secara tradisi dulu bahwa salat itulah imaduddin, itu tiangnya agama ya. Dan salat adalah rukun kedua setelah syahadat. Dan bahkan salat itu adalah ibadah yang pertama kali dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dan bahkan Rasulullah menjadikan amalan itu tergantung kepada salat. Kalau salat baik, amalan akan baik. Kalau salat buruk, maka amalan bisa jadi buruk. Tentu ini punya penafsiran. Bahkan pembeda antara iman dan kekufuran itu ada pada salat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Perbedaan antara kita dan mereka adalah salat, ya. Faman tarakas salata muta'ammidan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa ada alasan apapun, maka boleh jadi dia terjatuh ke dalam kekufuran. Maka semua ini menunjukkan urgensi salat, ya. Maka salat itu sangat penting sekali. Tapi secara penafsiran secara fikih, pemahaman yang lebih luas, karena sholat itu kan berasal dari kata sholat wasala yasilu silatun, artinya koneksi, hubungan, ya. Maka sholat itu adalah representasi hubungan kita yang tidak pernah terputus dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu kemudian terwakilkan ketika Allah ingin memberikan perintah sholat itu, maka Allah harus memperjalankan hambanya dalam Mi'raj, Isra Mi'raj itu kan menunjukkan bahwa sholat itu terjadi kedekatan yang begitu intim dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka salat bagi orang beriman itu seperti mi'rajul mukmin, seperti ketika orang beriman itu melakukan mi'raj, naik ke atas. Ya kan ada koneksi yang terjadi di situ. Nah, maka salat itu begitu sangat penting karena itu representasi kedekatan kita kepada Allah. Nah, kalau seseorang bisa salat secara benar dan sungguh-sungguh, artinya benar dalam definisi Islam, maka insya Allah amalannya akan benar. Ketika kita sholat misalnya ya, itu adalah representasi kehidupan. Segala sesuatu yang terkait dengan sholat itu ada kaitannya dengan kehidupan kita secara luas. Misalnya apa? Allahu Akbar. Nah, kalau ini saja kita pahami secara filosofisnya yang mendalam, maka kita bawa Akbar, artinya kebesarannya Allah. Alangkah mudahnya hidup ini kalau kebesaran itu ada dalam hidup kita. Ada cerita yang sering saya sampaikan itu bagaimana seorang mu'alaf suatu ketika dia bekerja di sebuah toko. Tapi setiap hari datang ke pekerjaan tersenyum saja. Nah, suatu ketika ada temannya perempuan juga, ini perempuan mu'alaf ini, bertanya kepada dia, kamu itu nggak ada masalah ya? Tiba-tiba sang mu'alaf ini menceritakan semua permasalahannya. Permasalahannya sangat berat sekali. Saya tidak perlu sebutkan lagi. Lalu temannya bertanya, kalau kamu punya permasalahan seperti itu, kok kamu datang setiap hari tersenyum gitu, ke pekerjaan, ke toko kita? Dia mengatakan, because I have Allah. Karena saya punya Allah. Karena betul ada Allah itu. Nah, kalau Allahu Akbar yang ada dalam hati kita, maka sungguh kecil segala permasalahan yang kita hadapi ini. Itulah Bilal. Bayangkan Bilal itu ditarik pakai kuda di tengah padang pasir, diletakkan batu di atas dadanya, dipaksa murtad dari ajaran agama Islam. Sangat kecil bagi Bilal. Ahad. Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Karena ada kebesaran Allah gitu. Kalau ini saja kita pahami, Allahu Akbar kita salat, maka betapa beban dunia yang sangat luar biasa ini menjadi kecil bagi kita. Sekaligus juga menjadikan kita kecil. Maka kita tidak perlu angku karena ras kita, karena etnis kita, karena warna kulit kita, karena kekayaan kita, karena posisi politik kita. Tidak perlu angku. Karena apa? Yang akbar Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sesuatu bisa kita selesaikan kalau Allahu Akbar saja kita bisa terjemahkan dalam hidup. Itulah sebabnya Allah mengatakan, kalau salatnya benar, maka hidupnya benar gitu. Makanya, kalau orang merasa benar salatnya tapi hidupnya semeraut, dipertanyakan kebenaran salat itu. Kok salat 5 waktu tapi korupsi sana sini? Karena itu yang dipertanyakan. Seharusnya kalau salat itu jujur. Karena Allah Maha melihat di salat kita, Allah Maha melihat di luar sana juga. Ya. Apalagi Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Itu kan artinya komitmen untuk menegakkan ketentraman, kedamaian. Nah, ini di zaman pandemik tidak memberikan kedamaian kepada orang-orang yang membutuhkan. Kenapa? Dana sosial dikorupsi. Itu kan salahnya. Di salat Assalamualaikum. Dana sosial orang-orang menderita. Seharusnya dana itu dikasih kepada orang yang miskin.
dikorupsi. Padahal assalamualaikum, assalamualaikum. Nggak paham salatnya. Kalau salatnya benar, maka dia tidak akan korupsi. Kenapa? Uang ini amanah untuk mereka-mereka yang harus tentramkan jiwanya agar anaknya bisa tidur di malam hari. Istrinya bisa tentram, bisa masak gitu loh. Ini kan penafsiran gitu. Maka salat itu sangat penting sekali. Ya, maka wajar kalau salat itu sebagai tiangnya agama. Dan yang pertama sekali akan dihisab nanti, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama sekali akan dihisab di hari kiamat nanti salat. Fa in saluhat sahira sa'il amalihi. Kalau salat benar, semua amalannya benar. Kalau salatnya salah, maka semua amalannya salah juga ya. Saya kira begitu. Allahu a'lam. Terima kasih sekali atas penjelasannya Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan, ini ada dua sebenarnya, cuman boleh dijawab singkat saja Pak Ustadz. Yang pertama dari Ibu Niken di Jawa Timur. Pak Ustadz, apakah berdosa jika mendoakan kejelekan bagi orang yang menzalimi kita, serta mohon doanya agar ayah saya diberi hidayah iman Islam? Yang kedua yaitu, apakah bisa berkonsultasi secara pribadi terkait dengan pernikahan beda agama ini dari MK pertanyaannya. Dari MK. Ya. Boleh bisa dijawab dulu yang Ibu Niken, Pak Ustadz. Ya. Jadi kita secara etika ya, ketika kita berdoa maka kita berdoa yang baik-baik, termasuk mendoakan orang lain, bahkan yang mungkin melakukan kezaliman kepada kita doakan, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Salah satu bentuk hidayah itu mudah-mudahan dari kezaliman justru berbuat adil kepada kita. Nah, maka kita doakan terus-menerus. Karena sekali lagi hati manusia itu dipegang oleh Allah. Kalau dalam istilah hadis itu ada di antara jari jemari Allah dan Allah membolak-balik hati manusia. Maka kita doakan mereka yang jahat mudah-mudahan dari jahat menjadi baik gitu. Ya, dan pengalaman kita berdakwah di Amerika, ini pengalaman betapa ada orang yang begitu benci ya kepada agama ini, mencaci maki kita orang Islam, bahkan mencaci maki Rasulullah. Tapi justru dapat hidayah dan berbalik menjadi pembela Islam. Ya, ada beberapa orang yang kebetulan pengalaman saya sendiri datang ya dengan begitu marah kepada Islam, sekarang jadi dai malah. Ya. Jadi dai pendakwah kepada Islam. Ya. Jadi kita doakan mereka yang berbuat salah, mereka yang mungkin melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita, mudah-mudahan Allah hidayah, berikan hidayah kepada mereka. Nah, selebihnya kita doakan secara netral. Ya Allah, kami kembalikan kepada Engkau. Seperti Nabi Isa kan di akhir nanti. Innahum ibaduk. Nabi Isa ini kan merasa terzalimi. Dulu datang mengajarkan tauhid, tiba-tiba dijadikan Tuhan. Seharusnya itu kezaliman. Maka di hari akhir nanti Nabi Isa itu mengeluh, ya Allah, sesungguhnya apa yang mereka lakukan tidak pernah saya sampaikan, maka apapun yang engkau lakukan, maka mereka adalah hamba-hambamu. Artinya terserah engkau ya Allah. Maka minimal itu yang kita doakan kepada mereka menzalimi kita, ya Allah, mereka adalah hamba engkau, maka berikanlah kepada hidayah atau terserah kepada engkau ya Allah, gimana engkau akan memperlakukan dia. Gitu. Tapi kita jangan mendoakan kebinasaan orang, kita jangan mengutuk orang, ya. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan ketika seorang berbuat zalim itu merupakan jalan Allah untuk memberikan hidayah kepada dia. Kita nggak tahu. Terkadang lewat sesuatu kezaliman itu tiba-tiba Allah menyadarkan dia bahwa di situ dia titik poin untuk dia kembali, ya, untuk kembali kepada kebenaran. Maka doakan terus. Nah, kepada ibu yang tadi, ya silakan saja, ada nomor saya dari Mbak Tika, bisa diambil, bisa berkomunikasi, insya Allah. Ya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Sepertinya pertanyaannya sudah terjawab semua, Pak Ustadz. Terima kasih atas kehadirannya, penjelasannya, Pak Ustadz. Semoga sehat selalu ya, Pak Ustadz. Semoga diberikan keberkahan oleh Allah, dilindungi di setiap langkahnya ya, Pak Ustadz. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, saya tutup saja kajian pada pagi hari ini waktu Indonesia. Pak Ustadz, apakah berkenan untuk memimpin doa, Pak Ustadz? Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, mari kita sama-sama merendahkan hati kita, menengadahkan wajah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua diridhai, dirahmati
diterima segala kebaikan, dimaafkan segala khilaf dan dosa-dosa. Allahumma amin. Alhamdulillah alamin hamdan yuafi ni'amahu wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana li ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik. Terima kasih atas waktunya Pak Ustadz. Sehat selalu. Saya tutup saja untuk kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.